Salam saudara, program Aku dan Dia hadir lagi menemani Anda dengan pembahasan-pembahasan yang menarik yang tentunya dapat menolong Anda dapat lebih mengenal Dia yang adalah Yesus Tuhan. Saya Rosi akan mengajak Anda saat ini membahas tentang noda dan dosa dalam hidup manusia hanya dapat dihapus oleh Dia. Selamat mendengarkan. Ketika aku masuk ke sebuah supermarket, aku teringat kepada masa-masa yang sudah lama berlalu. Ketika anak-anakku masih kecil, aku selalu menyediakan pemutih di dalam rumahku sebagai salah satu bagian perlengkapan yang harus ada di dekat tempat mencuci pakaian. Tentu saja aku selalu menyiapkan deterjen, pencuci, dan juga pewangi pakaian. Itu yang hampir selalu dipakai ketika aku mencuci pakaian anak-anakku dan juga seluruh anggota keluargaku yang lain. Tetapi selain deterjen, pencuci, dan pewangi pakaian itu, aku juga menyiapkan pemutih warna untuk kasus-kasus di mana pakaian kotor yang aku cuci membutuhkan penanganan khusus. Biasanya itu terjadi di hari Rabu karena di hari Senin dan Selasa, anak-anakku memakai pakaian seragam sekolah mereka yang berwarna putih. Tidak jarang ketika mereka kembali dari sekolah, baju putih seragam sekolah mereka lebih kotor dari biasanya. Kalau biasanya kotor baju mereka hanya karena debu atau daki yang sejenisnya yang bisa dengan mudah dicuci, ada kalanya pakaian mereka kotor oleh sesuatu yang tidak bisa hilang hanya dengan dicuci memakai deterjen dan pewangi saja. Biasanya kotoran karena pewarna makanan atau getah dari pohon atau juga coretan spidol. Noda-noda itu tidak bisa hilang hanya dengan dikucek dengan deterjen saja, tetapi perlu juga direndam dengan pemutih. Tanpa direndam dengan pemutih, maka noda itu akan tetap bertahan di pakaian putih itu. Itulah sebabnya aku selalu menyediakan pemutih untuk kasus-kasus yang seperti ini. Karena aku tahu bahwa hanya dengan mengucek atau merendam memakai deterjen tidak akan menghilangkan noda-noda itu. Noda-noda di baju itu bisa dibasuh dengan deterjen dan kalau memang perlu memakai pemutih. Namun bagaimana dengan noda-noda yang justru terjadi di dalam kehidupanku? Pastilah aku tidak bisa membersihkannya dengan deterjen atau dengan memakai pemutih. Mungkin aku bisa membersihkan kotoran dan noda di tanganku dengan deterjen. Tetapi tidak ada sesuatu pun yang dijual di supermarket yang bisa membersihkan noda-noda yang ada di dalam jiwaku. Kehidupanku tentu saja jauh lebih mahal daripada harga baju putih yang manapun. Jiwaku tentu saja sangat berbeda dengan semua perkara jasmaniah yang bisa dijamah atau disentuh. Dan ketika ada noda serta kotoran di dalam jiwa dan hatiku, aku tidak bisa membereskannya. Yang sangat membuat aku gentar adalah karena sebelum aku bisa membereskan noda dan kotoran di dalam hati dan jiwaku itu, aku tidak akan bisa memiliki hubungan apapun dengan Yesus yang menjadi sumber segala kebaikan dan kekuatan di dalam diriku. Tanpa membersihkan noda-noda dan kotoran itu, tetap ada sekat dan tembok yang tidak bisa ditembus yang memisahkan antara aku dengan Dia. Syukurlah bahwa Allah menetapkan sebuah cara yang bisa aku lakukan untuk memulihkan keadaan hatiku dan membersihkan noda-noda di dalam jiwaku. Dengan cara yang ditetapkannya, maka ada kemungkinan aku bisa memulihkan hubunganku dengan Yesus dan mendapatkan segala yang dijanjikannya kepadaku. Cara yang ditetapkannya itu ditulis di dalam firman Tuhan di dalam Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunannya. Satu-satunya cara noda-noda dosa itu bisa dibereskan adalah dengan penumpahan darah. Alasannya adalah karena upah dosa adalah maut,
sehingga ketika aku melakukan dosa, selayaknya aku mendapatkan upahnya, yaitu maut. Mengerikan sekali bukan? Untuk mengingat bahwa dosa bukan hanya sekedar sesuatu yang sepele dan tidak membawa dampak apa-apa bagi kehidupan manusia. Yesus yang Maha Suci itu memandang dosa yang aku lakukan sebagai sesuatu yang sangat serius dan akan mengakibatkan aku jatuh di dalam maut, yaitu kematian. Itu karena Allah menganggap dosa sebagai perlawanan langsung terhadap hakikat kekudusannya. Dan tidak mungkin ada satu makhluk pun yang bisa melakukan pemberontakan dan perlawanan terhadap hakikat Allah dan bisa tetap hidup. Kalau Allah mau selalu menegakkan kebenarannya dengan langsung menjatuhkan hukuman atas dosa yang dilakukan manusia, maka tidak ada seorang pun manusia yang bisa bertahan hidup di dunia ini. Aku tahu bahwa aku juga tidak akan bisa hidup sampai sekarang, karena aku juga banyak melakukan dosa dan menumpukan noda-noda kecemaran ke dalam hidupku. Darah harus ditumpahkan untuk menghapuskan noda-noda kecemaran itu. Apakah itu berarti aku bisa menggantikan nilai jiwaku dengan menyembelih binatang untuk menumpahkan darahnya? Apakah dengan menyembelih seekor binatang kemudian aku bisa membangun kembali hubunganku yang sudah rusak dengan Sang Kristus, yaitu Yesus Tuhan dan sahabat terbaik bagiku? Tidak demikian. Aku jauh lebih bernilai di dalam pandangannya dibandingkan dengan binatang-binatang apapun yang ada. Nilai hidupku tidak bisa ditukar dengan hidup dari seekor hewan yang disembelih untuk penumpahan darah itu. Atau seperti kata firman Tuhan sendiri di dalam Ibrani 10. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Kalau demikian, apa yang bisa aku lakukan untuk bisa membereskan noda-noda dosa dan kecemaran yang muncul di dalam kehidupanku? Tidak ada sama sekali. Ketika aku melakukan dosa, maka seluruh hidupku sudah dicemarkan oleh dosa itu. Dan tidak ada satu bagian dari kehidupan yang sudah cemar oleh dosa itu yang bisa dipakai untuk membersihkan diri dari dosa. Aku bisa saja berusaha melakukan kebaikan dengan mengatakan perkataan-perkataan yang baik, tetapi bahkan mulut yang aku pakai untuk mengatakan perkataan yang baik itu juga sudah dicemari oleh dosa. Atau aku bisa saja berusaha melakukan tindakan dan perbuatan kebajikan dengan tangan dan kakiku. Tetapi bahkan tangan dan kakiku juga sudah menjadi cemar oleh dosa yang aku lakukan. Seandainya pun aku berusaha melakukan apa yang benar dengan perbuatanku, hal itu juga tidak ada gunanya. Karena hatiku yang menjadi sumber dari tekad untuk melakukan kebaikan dan pikiranku yang merancang-rancang perbuatan kebaikan itu juga sudah dicemari oleh kekotoran dosa. Lalu bagaimana? Aku sama sekali tidak memiliki harapan kalau aku melihat dari dalam diriku sendiri. Aku juga tidak akan bisa mendapatkan penyelesaian masalah dengan memakai darah binatang yang ditumpahkan bagiku. Syukur kepada Yesus bahwa Ia menyediakan jalan keluar yang sempurna bagiku. Beberapa bagian firman Tuhan menuliskan apa yang dikerjakan oleh Yesus karena kasih-Nya bagiku. Di dalam Ibrani 9 ayat 14. Darah Kristus oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Yesus, sahabat yang terbaik yang maha suci itu, sudah mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang tidak bercacat, sehingga dengan korban itulah
Ia menggantikan posisiku. Ia mati menjadi persembahan yang menyucikan hatiku dari kecemaran dosa dan pelanggaranku. Yesus sendiri pernah mengatakan di dalam Matius 26 ayatnya yang ke-28, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Apa yang dikerjakan oleh Yesus bagiku menjadi pemenuhan dari tuntutan dosa terhadap hidupku. Dosa menuntut kematian, yaitu penumpahan darah. Namun bukan sembarang darah seperti darah binatang, secantik atau semahal apapun binatang itu. Manusia juga tidak bisa mencurahkan darahnya untuk menggantikan posisi orang lain. Karena keduanya, baik yang menumpahkan darah maupun yang akan digantikannya, sama-sama memiliki noda dan tidak layak menjadi korban. Karena itu, tidak ada jalan lain selain dari penumpahan darah dari pribadi yang sempurna dan tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus sendiri. Aku hanya perlu menerima apa yang sudah dikerjakannya itu. Bersyukur bahwa ia mau melakukannya, dan kemudian menerima pemulihan yang dikerjakannya. Betapa luar biasanya. Ia yang tidak mengenal dosa, mengorbankan hidupnya untuk menggantikan aku. Sehingga aku bisa menyelesaikan masalah dosaku dan membangun kembali hubungan dengannya. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai darah Kristus yang menjadi satu-satunya cara bagi kita untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Tidak ada cara lain yang melaluinya noda dan kecemaran kita dibereskan. Kalau Anda ingin memahami lebih banyak tentang bagaimana cara untuk menerima hasil pembenaran yang dilakukan oleh Yesus bagi kita, atau Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang pribadi Yesus yang satu-satunya yang sanggup menolong kita, kami siap untuk menjelaskannya lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, kami akan mendoakan Anda dan silakan menyampaikan pokok-pokok doa Anda kepada kami. Anda dapat menghubungi kami lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Kau pemilik hidupku.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.